Oke, kita akan membahas tentang soal-soal deret dan barisan yang sering muncul di TIU. Nah, kita lihat nomor 1, 30, 31. Nah, kita lihat ini pola penjumlahan ya. Dari 30, 31, ini pola tambah 1. Lalu kita tambah 2, sehingga berarti ini 33. Terus tambah 3, ini 36. Tambah 4, ini 40. Tambah 5, 45, sehingga bilangan yang kosong di tengah itu adalah 33 dan 36, sehingga jawabannya adalah D. Oke, berikutnya 6, 29, 174, ini ada 2 kosong. Nah, kalau bilangan seperti ini biasanya kita bawa ke kali ya, tapi dalam ini langsung kita kalikan 6 kali 6, 36, lalu tiba-tiba berkurang, berarti kita kurang dengan 7, ini 29, lalu kita kali lagi 6, sehingga diperoleh 174. Lalu kurang lagi 7, sehingga diperoleh 167, lalu dikali lagi 6, diperoleh 1002, lalu dikurang lagi 7, sehingga diperoleh 995. Nah, untuk yang kosong berarti kita isi dengan 36 dan 167, sehingga diperoleh nilainya, jawabannya adalah D. Oke, berikutnya adalah yang pola huruf. Nah, sebelumnya kita buat dulu bentuk abjadnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nah, sampai sini saja dulu. Abjad itu ada 26, tapi saya tulis sampai di sini saja. Nah, kita lihat D, K, F, D, F, D, F, berarti di sini pasti ini ada H, lalu H itu J. Itu untuk yang ini. DF, ini pas. Nah, selanjutnya kita lihat yang dari bawah, LKJ. Nah, LKJ, L mundur dia ke J ke sini, berarti LKJ berkurang 1 ya. Kurang 1, terus J kalau berkurang 1 adalah berarti H juga. J kemari, berarti ini H. Terus berkurang lagi ke F, pas, ini F. Ini H tadi ya, sehingga jawabannya adalah yang kosong itu adalah H dan H. Kebetulan dua-duanya H, jadi jawabannya C. Oke, berikutnya ini pecahan sederhana. Oke, ini langsung kita kali silang aja. 5N tambah 7N, di bawah kita kalikan penyebutnya yaitu 35, sama dengan 12 per 35. Nah, penyebutnya kita coret habis sehingga diperoleh 12N sama dengan 12, hingga N-nya sama dengan 1. Oke, jawabannya adalah dodol. Oke, berikutnya 32 adalah X persen dari 80. 32 adalah sama dengan X persen dari 80. Berapakah nilai X? Oke, 32 sama dengan X per 100 kali 80. Ini coret, 8 bagi 32. 32 bagi 8 adalah 4 ya. Sehingga X-nya dari sini kali silang 40. Jadi jawabannya I. Oke, berikutnya 35% dari X adalah 42. Berarti 35 per 100 kali X adalah 42. Ini sederhanakan, sama-sama bagi 5. Ini 7 bagi 5 di bawah itu 20. Bagi 7 ini 6. 1, sehingga X-nya adalah kali silang 120. Oke, berikutnya adalah 5 per 6 dari Y adalah 25. Oke, coret, ini dapat 5, sehingga Y-nya adalah 5 kali 6, 30. X-nya 120. Nilai X tambah Y adalah X tambah Y, yaitu 120 tambah 30, yaitu sama dengan 150. Jawabannya adalah D. Oke, berikutnya pecahan. Nah, di sini ada pecahan campuran, ubah dulu ke pecahan biasa sehingga diperoleh 8 per 3 dikurang. Nah, 22 per 3 kalau diubah ke pecahan biasa menjadi 3 kali 2 6 tambah 2 8 per 3, sehingga diperoleh
8 per, samakan penyebutnya di bawah, yaitu 9 kurang 8 per 3. Sama dengan 8 per 1/3. Nah, ini pecahan dibagi dengan satu bilangan dibagi dengan pecahan yang di bawah itu jadi balik dia 3/1 sehingga diperoleh 24. Jawabannya dodol. Oke. Berikutnya 1 dikurang akar 1 kurang 0,84 tambah akar 2 kurang 1/44. Nah, ini sama dengan 1 dikurang. Nah, 1 dikurang 0,84 itu adalah 0,16 tambah 2 kurang 199 adalah 0,01. Atau bisa ini sama dengan 1 kurang akar 0,16 adalah 0,4 kurang 0,01, yaitu akarnya adalah 0,1 sehingga diperoleh 1 kurang 0,5 yaitu 0,5 atau setengah. Jadi jawabannya C. Oke, untuk soal berikut ini kita lihat diketahui X 6 dan Y-nya sepertiga. Nah, yang ditanya adalah X pangkat Y minus 2 sama dengan, kita substitusi X-nya 6 kali 1/3 pangkat minus 2 sama dengan 6 kali, artinya 1 per itu adalah pangkat minus ya, 3, berarti ini 1/3 pangkat 1 berarti 3 pangkat minus 1, pangkat lagi min 2, sehingga diperoleh 6, pangkatnya adalah min 1 kali min 2 sehingga diperoleh 3 pangkat 2, jadi positif. Nah, 6 kali 3 pangkat 2 itu 9, sehingga diperoleh 54. Jadi jawabannya adalah C. Oke, berikutnya 2 pangkat X sama dengan 64. Nah, 2 pangkat X ini bisa kita ubah menjadi 64 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 6. Sehingga diperoleh X-nya adalah 6. Pangkatnya ya, ini basisnya habis, tinggal pangkatnya saja. Oke, berikutnya adalah 3 pangkat Y sama dengan 81. 3 pangkat Y bisa kita ubah menjadi si 81-nya bisa berubah menjadi 3 pangkat 4. Karena 3 pangkat 4 adalah 81-nya, dari sini kita coret bilangan pokoknya sehingga diperoleh Y sama dengan 4. Oke. Nah, yang ditanya adalah manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Berarti si X lebih besar dari Y karena 6 lebih besar dari 4. X lebih besar dari Y. Ini pernyataan yang benar, yaitu jawabannya adalah C. Oke, berikutnya kita lihat soal cerita berikut. Nilai rata-rata suatu kelas adalah X. Berapakah jumlah semua nilai siswa kelas jika banyaknya siswa dalam satu kelas adalah N? Nah, ini adalah statistik ya, statistik. Nah, biasanya kalau rata-rata lambangkan dengan X bar sama dengan jumlah seluruh nilai per banyak data. Oke, nah di sini diketahui bahwasannya nilai rata-rata satu kelas adalah X. Kita tuliskan X sama dengan, yang ditanya adalah jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh siswa per jika banyak siswa dalam satu kelas adalah N. Oke, ini berarti jumlah seluruh siswa tinggal kali silang aja, yaitu N kali X. Itu jawabannya adalah dodol. Oke, soal berikutnya diketahui 5% dari suatu bilangan sama dengan 10% bilangan lainnya. Oke, 5% sama dengan 10% dari bilangan lainnya. Nah, ini artinya kita misalkan bilangannya adalah misalkan bilangan pertama itu sama dengan X, bilangan kedua adalah Y. Oke, nah katanya 5% dari suatu bilangan sama dengan 10% bilangan lainnya. Ini bisa kita tuliskan 5% X sama dengan 10% bilangan lainnya, yaitu Y. Nah, ini habis, ini habis, ini dapat 2. Sehingga diperoleh persamaannya X sama dengan 2Y. Nah, berikutnya adalah jika hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 2. Artinya, jika X kali Y sama dengan 2, maka berapakah jumlah kedua bilangan tersebut? Oke, kita substitusi kemari. Sehingga diperoleh
ganti X-nya menjadi 2Y kali Y sama dengan 2, sehingga 2Y kuadrat sama dengan 2, sehingga Y kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita misalkan Y kuadrat itu nilainya ada 2, bisa positif 1, bisa min 2. Ya, nilai Y-nya berarti ada 2. Nah, kita andaikan kalau Y-nya 1, maka X-nya pasti 2 kali 1, yaitu 2. Oke, kalau Y-nya min 1, maka X-nya 2 kali min 1, yaitu min 2. Nah, dengan demikian, kalau kita jumlah, kemungkinannya yang pertama adalah X tambah Y sama dengan 1 tambah 2, yaitu 3. Terus kemungkinan yang kedua, X tambah Y sama dengan min 1 tambah min 2 adalah min 3. Jadi jawaban yang ada di sini adalah negatif 3 atau min 3. Oke, selanjutnya kita lihat ini persoalan tentang kombinasi. Dalam suatu rapat dihadiri 36 orang. Ada berapa cara berjabat tangan yang mungkin jika setiap orang harus berjabat tangan setelah rapat selesai? Nah, dalam hal ini berjabat tangan itu pasti dilakukan oleh 2 orang ya. Nah, dihadiri oleh 36 orang. Nah, ini rumus yang kita gunakan adalah rumus kombinasi. Oke. Nah, cara berjabat tangan yang ditanya adalah cara berjabat tangan yang mungkin. Cara berjabat tangan yang mungkin, yaitu sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial sama dengan, nah dalam hal ini N-nya adalah 36 dan R-nya adalah 2. Ini oke. Berarti kita tinggal masukkan saja. Berarti ini 36 faktorial per 36 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 36 faktorial per 34 faktorial per 2 faktorial. Sehingga diperoleh 36 kali 35 kali 34 faktorial per 34 faktorial kali 2 faktorial. Nah, dari sini ini habis. Ini 36 bagi 2 adalah 18, sehingga diperoleh 18 kali 35. Nah, 18 kali 35 itu hasilnya adalah 630 cara. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, berikutnya, Erawati selalu ke Taman Madura 4 hari sekali, Surtikanti 3 hari sekali, dan Banuwati 2 hari sekali. Jika pada tanggal 23 Februari 2008 mereka bertemu di Taman Madura, maka kapan mereka bertemu kembali? Nah, untuk soal-soal seperti ini biasanya dapat kita selesaikan dengan KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK dari KPK 4, 3, 2 itu adalah sama dengan 12. Nah, hitung saja 12 hari dari 23 Februari. Nah, kebetulan ini kan 2008. Dan Februari itu kalau 2008 itu adalah, ini ada 29 hari. Berarti ini tahun kabisat ya. Tahun kabisat. Nah, dengan demikian mereka akan bertemu kembali. Hitung saja 12 hari dari 23 Februari yaitu 6 Maret. Kita lihat soal berikutnya. Suatu kelas terdiri dari 60 siswa, diketahui 35 menyukai matematika, 25 menyukai fisika. Nah, kalau melihat soal seperti ini pasti kita terapkan konsep himpunan. Oke, langsung buat dia 2 bentuk lingkaran, yaitu matematika dan ini fisika. Nah, kita lihat untuk yang mengisi di tengah ini, lihat dia yang menyukai keduanya. Yang menyukai keduanya adalah 10 siswa. Ini 10, lalu kita lihat kembali ke soalnya. Yang menyukai matematika adalah 35, berarti 35 dikurang 10 sama dengan ini sini adalah 25. Nah, yang menyukai fisika yaitu 25. Berarti 25 kurang 10 yaitu 15. Nah, yang ditanya adalah yang tidak menyukai. Berarti yang tidak menyukai kita andaikan dia X di luar.
Nah, totalnya tadi adalah 60 sama dengan, jumlahkan semua, 25 tambah 10 tambah 15 tambah X. Sehingga diperoleh 60, ini 50 tambah X. Dengan demikian, X sama dengan 60 kurang 50 yaitu 10. Artinya, yang tidak menyukai keduanya adalah 10 siswa. Oke, berikutnya. Apabila suatu pekerjaan diselesaikan 64 orang dalam waktu setengah hari, berapakah yang dibutuhkan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 4 hari? Nah, ini perbandingan. Oke, 64 orang diselesaikan dalam setengah hari ya. Ini terus ini 4 hari, berapa orang yang dibutuhkan? Kita anggap aja si X. Sehingga 64 per X sama dengan 4 per setengah. Lalu X sama dengan 64 kali setengah bagi 4. Nah, 64 bagi 2 itu 32. 32 bagi 4 adalah 8. Sehingga berapa orang yang diperlukan? Itu ada 8 orang yang diperlukan agar pekerjaan tersebut selesai dalam 4 hari. Oke, ini soal ini konsepnya adalah kecepatan ya, jarak dan waktu. Nah, jarak S sama dengan V kali T. Nah, dari soal kasih tahu kecepatan dan jarak, berarti T-nya tinggal kita konversi menjadi T sama dengan S per V. S-nya adalah 324 km per 36 km per jam. Lalu coret kilometernya, sehingga diperoleh ini adalah 9 jam. Oke, soal berikutnya. Sebuah bus menempuh perjalanan dari kota P ke Q. V PQ sama dengan 40 km per jam. Dan kembali berarti KP. Kembali berarti V KP sama dengan 60 km per jam. Dan jarak P ke Q adalah 120 km. Artinya sekali jalan dia 120 km dan kembali 120 km. Berarti total perjalanannya adalah 240 S total ya. Artinya jarak total ya 120 tambah 120 sama dengan 240 km. Nah, berapakah kecepatan rata-rata per jam untuk seluruh perjalanan? Nah, kita cari dulu waktu total perjalanan. T totalnya adalah, yaitu pertama tadi dia berangkat 120 per 40 dan kembali 120 per 60 sehingga diperoleh 3 tambah 2 sama dengan 5 jam. Inilah waktu totalnya dan jarak totalnya adalah 240 sehingga kecepatannya di sini bisa kita tulis V sama dengan S per T. S-nya adalah 240 per 5 sehingga diperoleh ini adalah 48 km per jam dan inilah kecepatan rata-ratanya. Jawabannya B.